Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang bagaimana mengirimkan link aktivasi akun ke email user yang melakukan pendaftaran gitu ya. Untuk kodenya kalian bisa unduh di link deskripsinya ya. Jadi untuk contoh kodenya kalian unduh di link deskripsinya gitu ya. Kalau saya tulis di sini lagi lama ya. Terus ini kan bukan basic gitu. Ini udah artinya kalau kalian udah bisa lah. Nah, di sini saya tulis menggunakan gaya OOP-PHP. Kemudian di sini saya tambahkan beberapa fungsi ya supaya enak ya. Jadi kita beroperasinya enak gitu. Nah, di sini ada insert user. Nah, ini untuk fungsi untuk menambahkan user baru pas melakukan registrasi ya. Oke, sebelumnya saya lihatkan dulu ini untuk struktur database-nya seperti ini ya. Nah, di sini ada UID, username, email, password, dan status. Kemudian di sini auto enrollment-nya ini ya. Nah, di sini ada UID, email, has, pending status ini seperti ini ya. Cuma ininya nggak pakai auto enrollment karena si UID ini nantinya akan ditambahkan berdasarkan UID sebelumnya yang sudah ditambahkan gitu. Berdasarkan UID file user ya. Jadi pada saat di insert file user dia akan kita gunakan fungsi insert last ID atau di OP itu insert ID gitu ya. Nanti ID-nya berdasarkan si ini ya di tabel file user gitu. Nah, selanjutnya ada fungsinya ini pakai seperti ini ya, bin faram prepare statement. Kemudian nah, ini di sini ada fungsi untuk insert last ID ya. Di sini kalau di OP namanya insert ID, kalau di procedural style MySQL last insert ID kalau nggak salah ya. Kalau di OP MySQL insert ID ya. Sini ada keterangannya. Kemudian VDO last insert ID gitu. Nah, di sini ada insert pending user. Nah, ini S data ini 0 ini berarti defaultnya kosong. Saya tambahkan di sini datanya berdasarkan insert ID ya. Insert ID di sini nanti. Oke, ini udah ngerti ya. Saya asumsikan hashnya nanti dibuatnya di index.php. Saya tidak buat hashnya di sini karena hashnya nantinya akan ditambahkan parameternya ke kirim email gitu ya, ke kirim email user. Nah, kalau misalnya user melakukan update atau berhasil melakukan konfirmasi data, di sini ada update user as email. Nanti si usernya dirubah statusnya menjadi 1 di sini ya. Karena kan ada beberapa pendaftaran istilahnya menambahkan beberapa mekanisme. Maksudnya kalau misalnya statusnya 0 berarti dia belum aktif atau belum konfirmasi, atau statusnya 1 berarti dia belum berarti dia aktif gitu ya. Misalnya kalau statusnya 0, misalnya kalian bisa mengaturnya supaya tetap bisa login tapi harus melengkapi data, atau bisa saja statusnya 0, kalau statusnya masih 0 dia tidak akan bisa login. Jadi nah, ini di kesempatan ini jadi sebenarnya yang saya ambil itu kalau misalnya statusnya 0 dia nggak akan bisa login gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya ya, tapi untuk kali ini kita kirim link konfirmasi aja gitu. Kirim link konfirmasi aja. Kemudian nanti linknya seperti apa gitu. Nah, di sini ada file pending user. Nanti kedua tabel ini pas saat user melakukan pendaftaran dia akan terisi gitu. Nah, di sini ada public function update pending user. Jadi kalau misalnya konfirmasinya berhasil, statusnya juga akan dirubah ke 1 gitu ya. Di sini untuk menampilkan datanya nanti untuk uji coba ya. Nah, ini fungsi untuk verifikasi emailnya di sini. Nah, fungsinya ini nanti untuk mencocokkan request URL
email dan hash gitu ya, cocok, emailnya cocok dengan hashnya juga yang tersimpan pada file vending user di sini, nanti akan dicocokkan email dan hashnya apakah benar ada di database atau tidak gitu ya. Artinya where email and hash dan statusnya adalah 0 gitu ya. Berarti kalau yang belum diverifikasi statusnya 0. Kalau statusnya 1 berarti nanti dia akan mereturn false atau datanya tidak ditemukan gitu. Seperti ini kita pakai store itu bin result. Nah, kalau di OOP seperti ini cara penulisannya kita harus pakai bin result ya, kemudian fetch. Kalau di PDO kita cukup nanti bin faram kemudian execute kemudian raw count gitu ya. Nah, si get hash ini akan mengakses fungsi email verification di sini ya. Kalau misalnya email verification-nya cocok, di sini dia akan mengakses tabel untuk update pending user. Kalau pending usernya berhasil diupdate menjadi 1 nilainya, kemudian dia update status pada user yaitu update user. Tapi kalau misalnya si email verification-nya gagal atau tidak ditemukan, dia akan mengembalikan nilai bahwa data email atau hash salah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya tidak ada request di sini, dia akan mengembalikan nilai atau memberikan pesan bahwa request data tidak ditemukan ya. Intinya seperti ini ya. Untuk kodenya kalian bisa download di blog saya di root 93 atau di GitHub myroot 593. Nah, apalagi ya di sini yang paling harus dijelaskan, oke, nggak ada lagi ya. Nah, selanjutnya di index.php ya. Kalian cetak objeknya SOBJ include. Ini seperti biasa ya, tanpa terlalu banyak melakukan validasi di sini karena dalam prakteknya sebenarnya ini si email si usernya nggak boleh sama ya nanti di database-nya, jadi harus divalidasi bahwa dicek bahwa dia tidak memasukkan username yang sama seperti yang sudah ada di atau yang sudah aktif di tabel gitu. Nah, selanjutnya di sini apalagi ya. Nah, di sini ada hashnya. Hashnya ini nanti untuk menghasilkan hash di tabel nanti kayak gini. Ketika user mendaftar, dia akan menginsert ke tabel user, valid user, kemudian kita ambil last ID yang ditambahkannya. Di sini kita gunakan /obj insert last ID to pending user. Kemudian kita tambahkan pending user, kita ngambil /, di sini. Nah, oke. Kita coba di sini lakukan pendaftaran. Misal di sini user test mail, kemudian passwordnya 123456. Oke. Di sini terlihat bahwa statusnya 0 ya. Ini 0, ini 0. Nah, ini untuk hashnya, ini untuk emailnya gitu ya. Di sini sebenarnya belum kita tambahkan fungsi untuk mengirim emailnya, tapi kita lakukan uji coba dulu. Di sini uji coba kita tambahkan username lain di sini, kemudian misalnya kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kita lakukan uji coba untuk tes URL-nya. Di sini ada namanya file tes konfirmasi. Nah, kita panggil si ininya ya, obj get hash email hash sesuai dengan fungsinya ya di sini. Nah, kita mengambil parameter email dan hashnya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi ya ininya. Oke, sudah cukup. Dia kalau misalnya benar seperti tadi akan mereturn ya, sesuai dengan pesan-pesan yang ada di function.php. Nah, jadi tapi ini belum istilahnya kita belum menambahkan fungsi kirim emailnya ke user ya. Walaupun demikian kita bisa melakukan uji coba ya. Uji coba kita klik uji konfirmasi. Data berhasil diaktifkan. Nanti dalam prakteknya berarti si ininya adalah nama domainnya adalah nama domain kalian. Kemudian kalian harus mengirim URL ini ya, intinya. URL ini harus dikirim ke user gitu ya, ke email user yang diregistrasikan gitu. Jadi bagaimana caranya? Kalian bisa tambahkan fungsi mail di index.php. Kalau misalnya dia berhasil
menggunakan ini ya, yang terakhir, fungsi yang terakhir di sini pending user, kita tambahkan di sini fungsi mail. Nah, untuk mailnya ini S2, as subject, as message, kemudian mungkin di sini ada headernya ya. Kita tambahkan di sini S2-nya berarti as mail email ya. Nah, ini diambil dari variabel email, kemudian ditambahkan as from saja di sini. As from dari ini ya, misalnya dari admin @example.com. Ini. Kemudian apa? Subject ini judulnya ya, as subject. Misal di sini konfirmasi akun ya. Kemudian as message atau as pesan lah, tulisnya seperti ini. Misal terima kasih sudah melakukan pendaftaran. Misal di sini RN ya. Kalau misalnya ada beberapa baris, kita harus tulisnya seperti ini. Kemudian as pesan mungkin seperti ini, terus ini ya. Silahkan klik link di bawah ini ya. Kemudian tambahkan di sini nanti parameter username dan passwordnya kalau memang ingin diperlukan ya. Kalau kalian ingin diperlukan, kalian tinggal mengambilnya gitu. Maksudnya tinggal tambahkan parameter ininya ya. Misal di sini seperti ini misalnya. Kita mau tambahkan nama username-nya dan password yang sudah ditambahkan ke yang dia registrasikan ke aplikasi gitu ya. And kemudian di sini pesan tambahkan misal di sini username apa yang sudah ditambahkan, misalnya di sini s username, kita ambil dari nama variabel yang dia tambahkan gitu ya, yang dia tambahkan sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan lagi, kita tulis rm. Tambahkan passwordnya, variabel password di sini spass. Biasanya nggak ditambahkan password sih kalau dalam kasus tertentu, karena apa ya, menghindari ada ininya ya, menghindari mungkin semacam pembajakan. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahkan di sini. Nah, pas barangkali ada yang hack emailnya, terus dia tahu ada passwordnya yang tidak terenkripsi, karena kan ini nggak dienkripsi, maksudnya variabel spass ini di saat dikirimnya tidak dienkripsi supaya bisa dibaca. Tapi kalau di database-nya dia dienkripsi gitu. Terserah ya intinya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan linknya di sini. Linknya berarti di sini linknya, klik link ini. Misal di sini tambahkan di sini seperti ini, server http, mungkin ini ya, tulisnya http gimana ya nulisnya, http di sini, kemudian server name, bukan ini ya terusnya, gimana sih, lupa lagi, server name, kalau misalnya seperti ini ya.
Nah, kemudian di sini kita ininya. Oke, kemudian ininya ya, apa nama filenya, verify tes konfirmasi .php, kemudian email email dan hash sama dengan hash gitu. Kurang lebih seperti ini ya nantinya gitu. Ya, nanti si URL ini akan dikirimkan di dalam pesan gitu ya, akan dimuat di dalam pesan. Nah, kemudian as header kita tambahkan headernya di sini as prom ya. Nah, s2 nya berarti ini variable s2 as subject, ini as pesan ya, pesan. Kemudian di sini ada as headers, berisi informasi dari mana email tersebut dikirim gitu. Oke. Kurang lebih ditulisnya seperti ini. Jadi pada saat user melakukan registrasi dan berhasil, dia akan mengirim email ya dengan parameter yang sudah kita tentukan di sini ya. Sebenarnya bisa kompleks gitu ya, nggak semudah ini ya. Mungkin si subjek pesannya bisa diatur di database gitu ya, kita atur sendiri pesannya seperti apa gitu. Nah, ininya apa lagi ya, istilahnya sudah ya seperti ini kurang lebih. Nanti untuk saya lupa lagi seperti apa ya ininya, bentuk ininya server name ya, seperti ini kalau udah salah. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini untuk ininya. Untuk kodenya kalian bisa download di GitHub saya di myroot593 atau di blog saya root93.co.id. Nah, ini belum sampai kirim email ya. Nanti kalian bisa coba di hosting, tes di hosting apakah fungsinya sudah jalan atau belum gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk penjelasan lebih lanjut, dibaca di root93.co.id. Terima kasih, saya Ahmad Jalani, mudah-mudahan bermanfaat.